An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang membangkang. Ada salah seorang sahabat bertanya, siapakah yang membangkang wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka ia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka ia telah membangkang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia, dibangkitkan paling terakhir dari segala umat. Sedangkan umat zaman dulu lebih dahulu, umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai ke Nabi Isa. Sedangkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terdudi, dibangkitkan, diutus ke dunia ini. Umurnya pendek-pendek, badannya semakin kecil, dan penyakitan lagi. Sudah badan kecil, umur pendek, penyakitan lagi. Tetapi Masya Allah, kita umat Nabi Muhammad mempunyai kemuliaan yang sangat besar, melebihi daripada umat-umat zaman dulu. Bahkan di dalam riwayat dikatakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah diperlihatkan Aswadul Azam, sesuatu yang hitam dan besar. Maksudnya ini melihat rombongan yang begitu banyak. Aswadul Azam, jadi rombongan yang hitam besar. Maksudnya itu sangat banyak, karena kan kalau banyak itu suasananya jadi gelap gitu loh. Kayak di masjid ini umpama, kalau cuman yang hadir 1-2 orang, biar kada berlampu terang aja. Tapi kalau orangnya banyak, maka mesti berlampu supaya terang. Kenapa? Karena semakin banyak orang itu semakin bergelap suasana. Jadi Nabi Musa bertanya, siapakah ini ya Allah? Umat siapa ini? Kata Allah Ta'ala, ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila satu kebaikan dikerjakan oleh mereka, maka minimal mereka akan mendapatkan 10 pahala. Tapi kalau ada sesuatu kejahatan yang mereka kerjakan, maka satu kesalahan dosanya cuma 1 saja. Wah, enaknya bahasa kitanya ya, kata Nabi Musa, enaknya itu kalau bikin dosanya 1, tapi kalau bikin pahala minimal 10 pahalanya. Paling banyak berapa? Ya, bisa sampai 700 ganda. Fi kulli mi'atin, fi kulli habbatin mi'atu habbah. Ya, daripada satu tangkai ada 100.
bisa menjadi 100, satu pahala bisa jadi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu tangkai bisa dapat 100 pahala tadi. Jadi 10 kali lipat. Satu pahala minimal 10. Tapi 10 ini bisa berlipat ganda menjadi 10. 10 kali 10 berapa? 100. Sampai bisa menjadi 700 ganda. 10 100 pahala dikali 7 sama dengan 700. Bahkan terkadang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui berapa bilangan pahala itu. Wah, kata Nabi Musa, enaknya kada lawas-lawas hidup di dunia. Kan capek nih kalau orang ngerti itu ya, hidup di dunia ini ngapain lama-lama. Ya, kalau orang tuh mengerti itu, nah sudah bosan hidup di dunia ini. Aduh, katanya susahnya hidup di dunia ini. Nah, kalau dia tahu tentang dunia, tentang akhirat, kepingin cepat meninggal dunia. Kenapa? Karena di akhirat kenikmatan yang didapat itu sangatlah begitu indah, lebih nikmat, lebih segalanya daripada yang ada di dunia ini. Ah, itu tuh. Kata Nabi Musa, enaknya itu umat. Kata Nabi Musa, ya Allah, bolehkah aku menjadi umat Nabi Muhammad? Kata Allah Ta'ala, cukuplah wahai Nabi Musa apa yang telah kuberikan kepadamu dan kepada umatmu. Artinya ya sudah, bahasa kitanya suratan takdirnya seperti itu, ya seperti itu sudah. Ikam wahai Nabi Musa sudah cukuplah sebagai nabi di zaman Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi Muhammad dan umatnya mendapatkan kelebihan seperti itu banyaknya. Nah, sampai-sampai itu Nabi Musa itu kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa ya? Karena begitu besarnya melihat pahala yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad ini. Nah, satu pahala minimal berapa tadi? Satu ibadah minimal 10 pahala. Ada dalam riwayat dikatakan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, lalu Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Salat nih. Di belakang ada yang mengatakan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia baca itu di belakang tuh. Selesai salat, Nabi bertanya, siapa tadi yang ketika aku mengucapkan sami Allah liman hamidah, di belakang ada yang mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Siapa ini? Bahasa kitanya mah ada-ada nih. Sahabat tadi ngaku, saya ya Rasulullah. Kamu yang baca tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Iya ya Rasul, saya yang baca. Sungguh kata Rasul, ketika engkau membaca itu, aku melihat malaikat-malaikat itu bingung mencatat berapa banyak pahalanya itu. Ibarat kata nih, malaikat nih menghitung pakai kalkulator. Kalkulatornya limpat, bahasa kitanya limpat, bahasa Banjar apa ya? Limpat kada lagi kalkulatornya bisa menghitung. Kalkulator itu paling-paling sampai berapa nilainya? 100 miliar atau berapa itu? Ini banyaknya, pluk, limpat tulisannya itu nah. Kelewatan. Kata Nabi, aku melihat begitu banyaknya malaikat mencatat pahalanya itu sampai malaikat tidak bisa lagi menghitung berapa besar nilainya tadi. Nah, makanya kalau orang sami Allah liman hamidah, kita bacanya sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apalagi ditambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu pahalanya bingung malaikat untuk mencatatnya. Nah, itu ya. Itu yang kecil, apalagi yang besar daripada itu. Sampai-sampai Nabi Musa akhirnya kepingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita memang paling terakhir diutus ke alam dunia ini. Kita juga paling terakhir meninggal dunia. Tapi nanti kita masuk surga lebih berdahulu. Lebih berdahulu. Tidak boleh umat-umat selain umat Nabi Muhammad memasuki lebih dahulu surga, itu nggak boleh. Nggak boleh.
kecuali Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dahulu masuk. Sudah masuk berataan, baru umat-umat yang lain. Ba'antri masuk surga nanti. Ba'antri karena kegampangan masuk surga. Nah, begitu besarnya umat Nabi Muhammad. Tapi bahaya juga kalau berdahulu masuk surga, bisa jadi kalau masuk neraka berdahulu juga. Ya, bisa berdahulu juga ya. Ala kulli hal. Makanya kata Nabi, semua umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggak mau, orang yang enggan, orang yang bangkang, enggak mau masuk surga. Sahabat tanya, emang ada ya Rasul orang enggak mau masuk surga? Ya kan ya? Ada enggak kira-kira? Nih kita ini ditanya, jangankan kita, mungkin ya, mohon maaf, ada orang yang ahli maksiat pun kalau ditanya kepingin masuk surga enggak, pasti mereka jawab iya dong, masa mau masuk neraka. Mereka tuh ngerti dengan maksiat. Tapi kalau ditanya kepingin masuk surga, iya dong, kepingin masuk surga. Nah, tapi ada kata Nabi yang enggak mau masuk surga. Sahabat ada yang nanya, siapa ya Rasul yang enggak mau masuk surga? Yang enggak mau masuk surga itu gimana? Nah, kata Nabi, siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, mengamalkan apa yang aku ajarkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, terutama yang wajib dulu, jangan ditinggalkan. Maka dialah orang yang masuk surga. Tapi siapa yang membangkang, tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau mengerjakan pekerjaan yang aku kerjakan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, terutama yang wajib nih, maka dialah orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Jadi kita ini ya sudah direkomendasikan oleh Nabi, pasti masuk surga. Tinggal kita aja lagi, mau apa kadanya, bakal-akal dikit. Ya, mau atau tidak itu terserah kita. Paham kira-kira? Nah, ala kulli hal. Allah yarham, kalau tidak salah Guru Bakri. Guru Bakri itu kalau berdoa kata beliau memberikan saran ya, kata beliau. Kata beliau, ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam neraka. Beliau kada minta surga. Jadi kalau beliau berdoa, ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam neraka. Jadi ditanya orang, kenapa guru tidak minta surga, malahan cuman tidak masuk neraka, jangan masuk neraka. Kata Guru Bakri, kalau tidak masuk neraka, itu pasti masuk surga. Kalau kada masuk neraka nih ya, pasti masuk surga. Tapi kalau masuk surga, bisa jadi masuk neraka lebih dahulu. Bisa jadi masuk neraka lebih dahulu. Ada orang masuk surga, tapi nggak masuk langsung, tapi mampir dulu ke neraka. Mampir dulu ke neraka. Bisa jadi di situ. Ada orang berbuat dosa di dunia ini, ahli maksiat, tidak sempat taubat. Tapi KTP-nya KTP Islam, walaupun namanya Islam KTP nih. Ya. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maksiat aja kerjaan. Tapi alhamdulillah, matinya masih dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau juga nggak nyampe tuh sebenar-benar takwa, ya sekurang-kurangnya apa ya? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kenapa ya seperti itu? Karena nanti ada orang yang ahli maksiat tidak sempat taubat. Ajal menjemput, paksa masuk neraka lebih dahulu. Disiksa lebih dahulu. Sampai apa ya? Sampai masa tahanannya di dalam neraka habis. Setelah habis kontraknya, masa tahanannya di neraka, baru dikeluarkan dari neraka. Baru kemudian masuk ke dalam surga. Makanya kata Guru Bakri, aku tuh kalau berdoa, ya Allah jangan masukkan aku ke neraka. Ditanya sama orang, kenapa Guru? Berdoa jangan masuk neraka, kada minta surga. Iya kata Sidin, kalau kada masuk neraka berarti masuk
surga. Tapi kalau masuk surga bisa jadi masuk neraka berdahulu. Kenapa? Karena dia dulu diproses masa tahanan dulu. Belum sempat bertobat, mati, maksa neraka dulu. Hanya disebutkan dalam riwayat hadis, mungkin ada nanti ya di kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi nanti ada orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir juga masuk surga. Jadi ibarat kata nih orang sudah habisan nih, yang dalam neraka ini sudah diproses, sudah masa tahanannya habis, masukkan ke surga, habis neraka, batu masuk surga. Nah ada lagi tersisa, kata Allah Ta'ala, malaikat, bahasa kitanya nih ya, malaikat Zabaniyah, coba cari-cari di dalam neraka, adakah lagi kira-kira yang belum keluar lagi dalam neraka itu nah. Ya, kalau ada tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu masih ada, dia bawa dia ke surga, keluarkan dari neraka, masukkan ke surga. Siap ya Allah, ini paling terakhir nih. Orang paling terakhir keluar dari neraka, orang terakhir paling masuk surga. Nang lain habisan sudah. Habisan tinggal sikung lagi nih. Nah, kalau orang non muslim, orang nang kada beriman yang bukan Islam, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir wal musyrikin dan orang-orang musyrik min ahlil kitab, dari kalangan orang ahli kitab Yahudi dan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang musyrik. Ada Yahudi masuk Islam, iya, umat Nabi Musa, Yahudi yang masih benar, yang berpegangan dengan Nabi Musa dan masih berpegangan dengan kitab Taurat yang asli, mereka kalau meninggal masuk surga, bubuhan Yahudi itu masuk surga. Tapi setelahnya kitab Taurat diselewengkannya dan orang-orang Yahudi ini telah merubah kitab Taurat yang aslinya sampai mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Tuhan. Yang mereka ini yang disebut minal musyrikin, orang-orang ahli kitab wal musyrikin, orang musyrik min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab Yahudi. Begitu juga Nasrani umat Nabi Isa yang asalnya asli, beriman kepada Allah Ta'ala, berpegang dengan kitab Injil yang asli, itu kalau mereka meninggal zaman bahari ya, maka mereka masuk surga. Tapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, kitab Injil dirubahnya, mereka mengatakan Isa anak Tuhan, maka diganti namanya apa ya? Yesus, bukan lagi Isa al-Masih, Yesus. Mengatakan Isa anak Tuhan, diselewengkanlah kitab Injil yang asli, dikatakan Isa anak Tuhan, maka mereka ini kalau meninggal masuk neraka. Mereka itu disebut wal musyrikina, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, dari min ahli kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemana mereka itu? Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka masuk neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahat daripada manusia. Kenapa? Karena telah menyelewengkan, mengatakan Allah punya anak. Ini nih. Nah, jadi orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, orang musyrik, mereka tuh masuk neraka selama-lamanya. Tidak pernah akan masuk surga. Walaupun di dunia mereka tuh mungkin beramal baik, suka sedekah, ya, suka membantu orang, tapi mereka tidak bisa makanan masuk surga. Paling-paling nanti di akhirat dikurangi siksaannya. Kalau keluar nggak bisa. Nah, sedangkan orang Islam, walaupun mereka ahli maksiat, asalkan ya, ibarat kata masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mati dia keadaan Islam, ya di akhirat masuk neraka lebih dahulu. Nanti baru akhirnya masuk ke dalam surga. Mungkin ada sebagian orang bertanya, ada seorang bertanya pada seorang ulama, "Bagaimana tuh Tuan Guru? Orang Islam berbuat jahat masuk neraka tapi akhirnya masuk surga. Orang yang bukan Islam berbuat baik di dunia, tapi nanti masuk neraka tidak pernah keluar dari neraka."
Gimana itu maksudnya? Kayaknya nggak adil nih. Kata tuan guru tadi, kamu kuliah? Katanya, iya saya kuliah. Oke, kata gurunya, kata kiai ini. Kalau seandainya ada orang yang tidak kuliah nih, tapi orangnya pintar, ya, mengerti ilmu ini, ilmu itu, bahkan dia lebih pintar daripada dosenmu. Tapi dia nggak kuliah, kira-kira bolehkah dia bersandang dengan gelar Dr. Andes, bergelar S1, bergelar S2, bergelar S3, bergelar S teler, S campur? Boleh nggak? Dia bergelar doktor, profesor, boleh nggak? Katanya nggak boleh. Loh, tapi dia pintar loh. Walaupun pintar, tetap nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Kata kiai tadi, karena dia tidak masuk universitas, karena dia tidak belajar. Nah, sedangkan yang kuliah tadi kata kiai, bodoh banget. Dia bodoh, tapi alhamdulillah, walaupun bodoh mungkin bertahun-tahun, kata dosennya, kasihan juga, diluluskan lah. Diluluskan, tapi nilainya sangat rendah. Boleh nggak dia bergelar dengan gelar S1, S2, S3? Boleh nggak? Boleh, kata anak murid ini, kata orang ini. Kenapa? Karena dia kuliah. Nah, begitu juga kata kiai. Orang Islam dengan orang yang bukan Islam, itu ibarat kata masuk universitas. Kalau seandainya ada orang yang bukan Islam, walaupun dia beramal baik, tapi tidak bisa mendapatkan lisensi gelar tadi. Kenapa? Karena dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk universitas. Maka tidak bisa menyandang gelar tadi itu. Ya, walaupun dia pintar. Tapi kalau ada orang Islam, walaupun nakal nih, mati dalam keadaan jelek, su'ul khatimah, tapi orang Islam, ya ala kulli hal, lulus juga, masuk aja ke dalam surga, tapi dulu mampir dulu ke dalam neraka. Nah, itu begitu jawabannya. Siapa tahu nanti kan percuma aja katanya jadi orang baik. Ya apa namanya, berarti tidak adil katanya, orang baik masuk neraka, orang jahat masuk surga. Gara-gara bukan Islam saja. Jawabannya gitu tadi. Karena tidak mendapatkan lisensi, tidak sekolah di universitas begitu. Paham gak maksud logika ini? Nah itu tuh. Jadi kembali, ada orang jar Nabi terakhir keluar dari neraka. Allah nyuruh, hai Jibril, cari itu orang. Dikikih-kikih sama malaikat ini ya, malaikat Zabadiyah, mengikih. Jar orang Banjar mengikih, atau mengikih lah anak-anak. Nah ini santri nggak ada paham nih. Nah, ngikih-ngikih, korek-korek di dalam neraka. Sekalinya ada tepajal seikung. Tepajal di dalam arang tadi itu, di bara api neraka itu, tepajal seikung. Hangus, gosong, gak karuan lagi dah awaknya. Cuman Masya Allah ada hatinya bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja nang kada hangus. Kata malaikat, nah ada seikung lagi, ayo keluar. Ada bisa keluar, paksa ditarik keluar malaikat. Keluar aja malaikat, keluar. Tinggal tulang, tinggal apa, hendak karuan lagi dah awak dah. Cuman yang menandakan dia Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tepat di hatinya tadi. Nah keluar. Dibawa nang kerengkeng, nang tengkorak ini, nang sudah kada tahu lagi dah bentuknya. Jangan dipikir mati. Kita itu nanti setelah bangkit dari alam kubur, ya, setelah sangkakala yang kedua, kata Israfil nang kedua, bangkit berataan kita. Kita bangkit. Setelah kita bangkit, tidak ada kematian setelah itu. Hidup setelah mati. Tidak ada lagi mati. Yang masuk surga kekal selama-lamanya, yang masuk neraka juga kekal. Nggak bakalan mati. Disiksa bagaimanapun nggak bakalan mati. Yang tetapi merasa tersakiti. Sakit luar biasa. Ada nyaman? Malaikat, ayo keluar. Keluar dipapah, bahasa kitanya dipapah oleh malaikat orang ini. Lalu dimandii, ada suatu telaga, ya, dimandii lawan malaikat. Nang gosong-gosong tadi itu hilangan, luntur, rontok seberataan, nang hirang-hirang, nang gosong-gosong rontokan. Setelah rontok bersih sudah, kemudian timbul daging, ya, timbul daging pun kembali lagi, ada daging, ada tulangnya, ada darahnya, ada sumsumnya, berataan kembali, trok,
mata ada, telinga ada, semuanya kembali badannya seperti semula, utuh. Utuh. Kata Allah Ta'ala, malaikat berikan dia baju, bawa ke hadapanku, dikasihkan baju, dibawa ke hadapan Allah Ta'ala. Nah ya, kata orangnya kemana aku dibawa, ayo sudah ikam pada aja berdiam, sudah. Malaikat itu sudah gregetan juga, muyak ya, ikam aja nang dilihat nih. Nah terakhir lagi, berdiam sudah, berdiam. Orang ini ibarat kata nih ya, berdiam, supan, nah sudah paling terakhir dihadapkan sama Allah Ta'ala, lalu ditayangkan kehidupan dia hidup di dunia. Nah kata Allah, ikam ingatlah bahari, rumah ikam itu di samping masjid apa ngarannya nih? Nurul Yakin. Nah, rumah ikam samping masjid Nurul Yakin. Ini mohon maaf lain contoh aja. Tapi ikam kada suah sholat. Cuman kalau mendengar adzan ikam berdiam. Bujur kada? Bujur ya Allah. Nah itu kucatat pahala. Ikam mendengar adzan, kubari pahala kata Allah Ta'ala. Bujur kada? Ingat kada? Ingat ya Allah. Ikam pernah nggak waktu berjalan begitu, ada orang nyebrang, ikam stopin mobil supaya mobil itu stop, supaya orang ini bisa menyeberang. Ingat kada? Ingat ya Allah, ingat. Kutulis pahala jar Allah. Itu kutulis sebagai pahala buat ikam. Padahal orang ini takutan kalau tayangan di dunia lagi mabok, lagi zina, lagi berkelahi, lagi menggibah, lagi memfitnah, lagi narkoba, lagi berselingkuh. Itu ditayangkan sama Allah, takutan kalau kelihatan itu supan dia. Tapi kalau sudah masuk neraka itu ibarat kata film disensor. Tahu disensor? Dipotong sudah. Jadi Allah menayangkan nang baik-baiknya aja, nang buruk-buruknya sudah disensor. Kalau sudah dimasukkan neraka kan lagi pemutihan sudah. Nah kata Allah, itu kuanggap pahala, kuanggap pahala. Supaya dia ya takutan ya kalau tayangan nang jelek ditayangkan lawan Allah Ta'ala. Akhirnya udkhulul jannata birahmati. Masuklah ikam ke dalam surgaku dengan rahmatku. Supan ya, masuk ya surga, berjalan begitu di bawah malaikat. Hendak masuk surga, pintu surga belum dibuka lagi. Hendak masuk surga, mendengar dalam surga itu orang mendengar riuh pikuk dalam surga, orang beramaian dalam surga. Gimana? Nyamen ramainya nih orang dalam surga. Lalu orang ini kan supan ngalah dia terakhir. Kata dia, ya Allah, ada apa? Surga itu penuh ya Allah. Kata Allah Ta'ala, dari mana kamu tahu bahwa surga itu penuh? Suah kamu lihat. Kada suah ya Allah. Kenapa kamu sok tahu benar? Hendak mengatakan surga penuh. Surga hibak. Itu na Allah ya Allah. Hibak orang riuh dalam surga. Ramai benar dalam surga. Ayo lihati dulu. Lihati dulu, jangan sok tahu bahasa kitanya. Apa yang terakhir? Lalu kata Allah, bukakan pintu surga tadi. Dibuka sama malaikat. Begitu. Melihat surga tadi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Dia ketika melihat surga itu ternyata apa yang dia lihat belum pernah dia lihat di dunia. Apa yang dia dengar di surga belum pernah dia dengar di dunia. Dan sedikit pun tidak pernah terlintas bagaimana keindahan surga itu ketika ia hidup di dunia. Ternyata ini lebih daripada segalanya. Kata Allah Ta'ala, fulan, ketahuilah engkau adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka, dan engkaulah orang yang terakhir masuk surga. Kamu mau tahu berapa luas surga yang kuberikan kepadamu untuk engkau yang paling terakhir? Kada tahu ya Allah. Kata Allah Ta'ala, surgamu adalah kuberikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibentangkan, itulah surgamu. Itulah surgamu. Maka orang ini pun mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Nah bayangkan, itu orang terakhir masuk ke dalam surga. Paling sedikit kaplingan surga nih ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu terakhir tuh. Bagaimana surga-surga yang lainnya berdahulu kai masuk surga, ganal banar surganya kai nanti. Luar biasa. Nah jadi kata Nabi, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang tidak taat kepadaku dia masuk neraka. Nah kata ulama, menurut riwayat, itu sebenarnya ada satu lagi tempat selain surga dan neraka.
Jadi kan ada yang namanya surga, ada juga yang namanya neraka. Tapi ada satu lagi tempat. Dia bukan surga, dia bukan neraka, di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah, tapi kenikmatannya ya ibarat kata masih enak. Nah, bukan surga, bukan neraka, tapi dia kelasnya rendah. Ya kalau ibarat kata tuh, kalau surga tuh hotel, kalau ini apa ya, losmen kah apa gitu ya? Homestay kah apa gitu ya? Bukan hotel. Penginapan biasa. Apa itu? Itu disebut namanya A'raf. Makanya ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf. A'raf. Apa itu Al-A'raf? A'raf itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan bukan Islam, tetapi dia masih kecil. Ya, anak-anak kecil itu lah ya. Anak-anak orang non-muslim. Orang non-muslim itu dia belum balik. Meninggal dunia umur 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam Al-A'raf namanya. Atau mungkin saja, itu yang jelas dulu ya. Atau bisa saja orang-orang yang masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan, tidak ada nabi di zaman itu. Antara Nabi Isa nih ya, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu masa-masa fatrah namanya. Masa-masa fatrah, kekosongan kenabian di situ, tidak ada yang membimbing. Jadi nggak tahu apakah Islam, apakah ini tidak, nggak ngerti. Masa-masa fatrah namanya. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa jadi mereka itu tidak masuk neraka, yang jelas tidak masuk neraka, bisa jadi tidak masuk surga, tapi masuk di Al-A'raf ini. Cuman kalau yang disebutkan dalam riwayat itu adalah Al-A'raf ini ditempati sama orang-orang yang meninggal di masa kecil, tapi dia dalam keadaan bukan Islam. Ya seperti anak-anak, umpama ada orang punya anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun meninggal dunia. Bapaknya bukan non-muslim, bapaknya bukan orang Islam. Anaknya ini meninggal sudah, tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi disebut namanya Al-A'raf. Kalau ibarat kita logika-logikaan itu surga itu hotel. Nah, sedangkan A'raf ini apa ya? Ya losmen lah. Masih lumayan daripada masuk neraka, masih mendingan dimasuk di Al-A'raf ini. Nah, tapi Nabi bilang umatku nggak ada masuk neraka, umatku nggak ada masuk di Al-A'raf, umatku masuk ke dalam jannah. Apa itu jannah tadi? Surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kalau yang enggan nggak masuk surga. Nah, yang enggan ini tadi ada 2. Satu, orang Islam tapi ahli maksiat masuk neraka lebih dahulu sampai habis masanya baru masuk surga. Yang kedua, orang yang bukan Islam tapi hidup di zaman Nabi Muhammad seperti kita ini. Nah, zaman-zaman kita ini ada orang yang bukan Islam. Menurut pandangan orang Islam, menurut kita syariat Islam, bahwa mereka itu kalau meninggal dunia masuk kemana tadi? Neraka, kekal selama-lamanya. Tetapi bagi anak-anak mereka yang masih kecil nih, kemudian meninggal dunia, maka mereka tidak masuk neraka, tidak juga masuk ke dalam surga, masuknya kemana? Al-A'raf, namanya A'raf. Apa itu? Ya homestay lah bahasa kita ya. Losmen ya. Kalau ibarat kata itu surga, hotel. Kalau neraka itu ibarat kata penjara, Arab ini ibarat kata apa tadi? Homestay lah ya. Lumayan lah, masih lumayan. Ya, ala kulli hal seperti itu. Berapa menit lagi? 2 menit. Nah, sampai waktu dah. Satu hadis saja kita bahas. Ala kulli hal cukup sekian dulu. Insyaallah kita sambung lagi. Ingatin tuh ya, ada 3 tuh, ada jannah, ada surga, ada an-nar, neraka. Yang ketiga apa tadi? A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kami ada keberangkatan umrah tanggal 28 Februari 10 Ramadan awal. Insyaallah ada di Mekah dan di Madinah. Siapa yang kepingin umrah, kita buka harga 30 juta selama 12 hari perjalanan. Insya Allah juga nanti tanggal 1 April
atau hari raya kedua Idul Fitri juga ada keberangkatan. Seperti ada yang kepingin berangkat umrah di bulan Syawal, hari raya kedua Idul Fitri, kita juga buka harga dengan harga 12 juta rupiah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.